Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah kelas 5? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum memulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang didapat bermanfaat. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan di tema yang tetap, yaitu tema 4, subtema 1, muatan IPA. Apa saja yang akan kita bahas pada sistem peredaran darah pada hewan? Yuk ikuti Ustazah, check it out guys. Supaya kalian terkonsep dalam pikiran kalian, maka perhatikan peta konsep berikut pada layar slide video kalian. Dalam konsep pelajaran kali ini, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, sistem peredaran darah pada avertebrata dan sistem peredaran darah pada vertebrata. Peredaran darah pada avertebrata, meskipun dia sederhana, tapi dia mempunyai sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Kelompok avertebrata yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka yaitu pada moluska dan arthropoda, sedangkan sistem peredaran darah tertutup pada avertebrata terdapat pada cacing tanah. Sedangkan pada sistem peredaran darah hewan vertebrata ada 4 kelompok, yaitu sistem peredaran darah Pisces ikan, sistem peredaran darah amfibi katak, sistem peredaran darah reptil buaya, sistem peredaran darah pada aves yaitu burung. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah terbuka, di mana darah ataupun homolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi dialirkan ke dalam rongga tubuh, dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah terbuka ini dapat dijumpai pada semua jenis moluska dan arthropoda. Contohnya seperti gambar di samping, ada siput dan belalang. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah tertutup, di mana sistem peredaran darah yang darahnya mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Contoh sistem peredaran darah tertutup terdapat pada cacing tanah dan hewan vertebrata. Dapat diamati pada gambar di samping, yaitu gambar cacing tanah dan golongan hewan vertebrata. Mari kita bahas satu persatu sistem peredaran pada masing-masing hewan. Yang pertama, sistem peredaran darah pada moluska, atau dengan contoh pada gambar yaitu siput. Alat peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah sederhana. Contoh hewan moluska adalah siput. Berikut arah aliran darah pada sistem peredaran darah pada siput. Yang pertama, darah akan dialirkan dari jantung. Jika jantung berdenyut, darah akan terpompa keluar menuju rongga perikardial atau yang disebut sebagai sinus. Kemudian dari rongga perikardial atau sinus, darah akan terus menuju ke jaringan tubuh siput. Setelah dari jaringan tubuh, darah akan kembali lagi ke dalam jantung siput. Jantung siput terdiri atas atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik yang terletak di dalam rongga perikardial atau sinus. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada arthropoda. Di sini pada gambar contoh sistem peredaran darah arthropoda dicontohkan pada jenis belalang. Alat peredaran darahnya adalah jantung dan arteri.
jantung disebut sebagai jantung pembuluh, darah dan cairan tubuh pada serangga disebut sebagai hemolimfa. Arah aliran darah pada peredaran darah belalang yang pertama, bila jantung pembuluh berdenyut, maka hemolimfa akan terpompa mengalir melalui arteri, kemudian masuk ke rongga tubuh. Dari rongga tubuh, maka darah akan masuk ke jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler, dan dari jaringan tubuh, darah akan kembali masuk ke jantung pembuluh melalui ostium. Sistem sirkulasi yang dimiliki belalang tidak mengangkut oksigen dan karbon dioksida karena hemolimfa belalang tidak mengandung hemoglobin tetapi mengandung hemosianin. Dengan demikian, darah arthropoda hanya mengedarkan sari makanan. Itulah mengapa darah pada arthropoda atau golongan belalang tidak mempunyai warna merah karena tidak mengandung hemoglobin. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada cacing, yaitu memiliki sistem peredaran darah tertutup karena dalam mengedarkan darahnya dialirkan melalui seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Peredaran darah pada cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup yang sederhana. Darah cacing mengandung hemoglobin yang terlarut dalam plasma darah dan berfungsi mengangkut oksigen. Cacing memiliki 3 pembuluh. Yang pertama, pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah samping. Pembuluh darah samping terletak pada segmen ke-7 sampai ke-11, terdiri atas 5 pasang lengkung aorta. Kelima pasang lengkung aorta inilah yang dianggap sebagai jantung cacing seperti yang tertera pada gambar di video kalian. Selanjutnya, setelah memahami tentang struktur peredaran darah pada cacing tanah, maka selanjutnya harus memahami tentang arah aliran darah pada cacing tanah. Arah aliran darahnya adalah jika jantung dan pembuluh punggung berdenyut, darah akan mengalir menuju ke pembuluh perut dan pembuluh kapiler. Kemudian, oksigen yang diserap kulit cacing secara difusi akan memasuki pembuluh kapiler secara difusi dan diikat oleh hemoglobin yang akan menuju ke pembuluh punggung dan akan dipompakan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu kita menuju ke sistem peredaran darah yang lebih kompleks, yaitu terdapat pada hewan vertebrata. Pusat peredaran darah vertebrata adalah jantung. Yang pertama adalah sistem peredaran darah pada Pisces. Sistem peredaran darah ikan yaitu peredaran darahnya tunggal. Ikan memiliki jantung 2 ruang, atrium atau serambi berdinding tipis, dan ventrikel atau bilik yang berdinding tebal. Arah aliran darahnya dimulai dari jantung, keluar melalui aorta ventral, kemudian menuju ke insang. Di insang, aorta bercabang menjadi arteri brankial dan akhirnya menuju ke kapiler-kapiler. Dari kapiler-kapiler akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen yang akan diteruskan ke aorta dorsal, kemudian ke kapiler-kapiler seluruh tubuh, atau yang disebut sebagai kapiler sistemik, di mana terjadi pengedarkan O2 dan sari-sari makanan serta mengikat CO2 jantung lewat vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada amfibi. Sistem peredaran darah amfibi contohnya adalah katak seperti gambar di samping, memiliki sistem peredaran darah ganda karena dalam 1 kali peredarannya darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Jantung katak memiliki 3 ruang, yaitu 2 atrium atau serambi berdinding tipis
dan 1 ventrikel atau bilik. Alat peredaran darah kata ada jantung, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, dan pembuluh balik atau vena. Pada masa larva atau berudu, sistem peredaran darahnya menyerupai ikan. Setelah bermetamorfosis menjadi katak, sistem peredaran darahnya mengalami perubahan sesuai untuk kehidupan di lingkungan darat. Sistem peredaran darah pada amfibi, karena sistem peredaran darahnya ganda, maka akan 2 kali melewati jantung, dimana bisa diperhatikan dalam bagian di layar video kalian. Darah yang kaya O2 dari paru-paru dan kulit, dan darah sedikit mengandung O2 dari bagian-bagian tubuh masuk bersama-sama melalui atrium kiri. Kemudian setelah dari atrium akan masuk ke dalam ventrikel. Darah kaya O2 dan darah yang sedikit O2 bercampur, dan perantara dari kedua peredaran darah tersebut menggunakan perantara sinus venosus. Setelah dari ventrikel dan darah bercampur akan masuk masing-masing ke jaringan tubuh. Yang darah banyak mengandung O2 dan yang darah sedikit mengandung O2 akan masuk ke dalam paru-paru dan kulit. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada reptil. Dalam gambar dicontohkan sebagai buaya. Sistem peredaran darah reptil merupakan sistem peredaran darah ganda, di mana dalam sekali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Reptil mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Contoh hewannya selain buaya ada kura-kura. Pada jantung buaya terdapat foramen Panize, yaitu sebuah sekat antar ventrikel yang di dalamnya terdapat lubang kecil. Fungsi dari foramen Panize adalah memungkinkan distribusi oksigen yang cukup ke alat pencernaan. Yang kedua, memelihara keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung pada waktu menyelam. Setelah memahami tentang ciri-ciri pada sistem peredaran darah reptil, selanjutnya kita akan mengetahui arah aliran darah reptil. Yang pertama, dari ventrikel jantung ada 2 aorta yang membelok ke kanan dan ke kiri. Dari tiap aorta tersebut bercabang arteri kecil yang menuju ke berbagai organ tubuh. Setelah itu, darah akan sampai di kapiler atau bagian tubuh dan akan dilanjutkan kembali ke jantung reptil. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada aves, dicontohkan dalam layar video, yaitu burung. Sistem peredaran darah burung merupakan sistem peredaran darah ganda, artinya dalam melewati jantung sebanyak 2 kali. Sekat antara ventrikel kanan dan kiri sudah sempurna, sehingga tidak terjadi percampuran darah. Selanjutnya adalah arah aliran darah pada burung, dimana karena burung sudah memiliki sekat yang sempurna, maka darah yang membawa CO2 dan O2 tidak akan bercampur. Darah dari vena membawa CO2 menuju ke serambi kanan, dipompa keluar melalui arteri dada untuk menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, darah melepas CO2 dan mengambil O2, sehingga darah yang kaya O2 akan masuk ke serambi kiri, kemudian akan dipompa keluar melalui aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, dari aorta yang bercabang-cabang menjadi pembuluh kapiler yang terdapat dalam jaringan, darah akan menuju ke pembuluh kapiler darah, memberi darah kaya O2 dan mengambil CO2 dan air, sehingga akan masuk ke dalam vena dan menuju ke serambi kanan dan seterusnya.
Bisa dilihat dalam bagan, darah kayak O2 dan darah kayak CO2 berbeda warna karena memiliki sekat yang sempurna pada burung. Demikian pembelajaran IPA pada sistem peredaran darah hewan. Semoga apa yang Ustazah jelaskan membawa manfaat untuk kalian semua. Jika kurang mengerti, dibaca kembali ya di buku LKS-nya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. See you.